selamat malam para teman-teman dan penonton Mata Lensa. Hari ini kita podcast spesial banget ini tamunya. Dia adalah sosok yang menemani anak muda di gereja Katolik Maria Ratu Damai Lumajang. Langsung aja kita sambut orangnya, yaitu Frater Wawan. Halo. Frater. Gimana Frater? Selamat malam Frater. Selamat malam. Frater habis ngapain nih Frater? Ya, tadi habis latihan KUR dengan anak OMK. Juga kebetulan mereka dapat tugas nih tanggal 6 di hari Sabtu sorenya, dan kebetulan hari raya tubuh dan darah Kristus. Begitu. Oke. Nah, sebelum kita mulai nih ya, Frater kenalin dulu dong ke para penonton Mata Lensa namanya Frater. Oke. Halo teman-teman Mata Lensa, selamat malam, berkah dalam. Perkenalkan, nama saya Frater Stefanus Julianto Setiawan, atau bisa dipanggil Frater Wawan. Dan saat ini saya bertugas pastoral di Paroki Maria Ratu Damai Lumajang. Kalau asal paroki, saya asalnya dari Paroki Kristus Raja Genteng Banyuwangi. Begitu saja perkenalan singkatnya, terima kasih. Nah, terus ya, Frater Wawan nih 1 bulan lagi bakal balik ke seminari untuk lanjut studi jadi calon imam di Kuskupan Malang. Gimana tuh rasanya sebulan lagi udah gak di Lumajang? Perasaannya gimana? Ya tentunya ya sedih ya, karena juga bagi saya pastoral di Lumajang ini begitu berwarna untuk saya, terutama dalam pembinaan di tahun pastoral ini. Juga ya suka duka, juga bertemu dinamika dengan umat di sini, teman-teman, dan juga banyak hal yang saya rasakan selama berpastoral di Lumajang ini, gitu. Nah, Frater Wawan nih, kalau misalnya kasih 3 kata deh buat setahun pastoral di paroki sini. 3 kata ya. Ya. 3 kata tentunya pertama, maknai, nikmati, jalani. Oke, bagus ya. Terus hal yang paling Frater gak nyangka ada di sini, kayak gak nyangka bakal dialamin di paroki ini. Gak nyangkanya, ya awalnya sih, kalau mau ditarik belakang lagi, ketika dapat tugas pastoral di sini, itu memang sudah ketebak sebenarnya sih. Sudah ketebak bahwa ketika pas mau pastoral itu pun Romo formator kami itu juga menanyakan nanti kira-kira tugas di mana dan di mana. Karena kebetulan ketemu dengan salah satu Romo, tiba-tiba menanyakan, gimana kalau misalnya di Lumajang? Nah, gitu. Bila malah menawarkan ya kan. Ya terima saja, siapapun romonya, siapapun itu. Kalau tugas di Lumajang ya sudah di Lumajang. Dan akhirnya itu sempat ya presentasinya 90% ketebak bahwa saya nanti akan tugas di Lumajang ketika temu moderator di Lawang. Nah, waktu temu moderator di Lawang itu salah satu Romo itu membagi frater-frater yang tingkat 4, terutama yang mau pastoral itu, ke tempat kelompok-kelompok paroki yang ditempatinya, yang akan nantinya mereka pakai. Nah, satu teman saya di sini di paroki ini, dan itu sudah ketebak banget. Kok ya delalah, singkat cerita itu ketika nama saya disebut, ya frater ini nanti dinamika di kelompok paroki ini, Lipansel di Lumajang. Nah, ini sudah ketebak. Maka kalau mau dibilang nggak nyangka sih ya nggak juga sih, karena juga memang sudah diprediksi bahwa nanti akan tugas di sini gitu. Tapi tetap seru kan Seru. Pastoral di sini. Seru banget. Justru malah ketika saya pastoral di sini tuh banyak warna yang saya temukan itu. Banyak corak umat, bahkan ya teman-teman dari kalangan usia, muda, tua, remaja, ya anak OMK, Komsel dan lain sebagainya. Itu banyak sekali karakternya, dan itu unik, dan itu membuat saya lebih berwarna sih dalam menjalankan tugas pastoral tentunya. Oke. Gitu. Gini ya, kita balik ke awal deh. Pas Frater merasa kalau bakal dipanggil jadi imam. Gimana tuh ceritanya?
Ya, dan rasanya gimana? awal tertarik masuk dalam dunia panggilan itu dulu kelas 3 SD. Nah, kelas 3 SD dulu itu kan tertarik sama Romo nih yang pakai kasula nih, ya kan? Tahu ya kasula ya? Iya. Pakaian waktu misa untuk para imam itu. Jadi kan kelihatan kayak Superman tuh. Wah, keren kan? Weh. Orang pas waktu Miss Dinar kan, kelas 3 SD itu sudah Miss Dinar saya itu, sudah Miss Dinar. Dan ketika Romo melihat Romo pakai kasula itu, wih, kelihatan megah kayak Superman ya kan ya. Wah, contoh, wah ini cocok kayak jadi Romo ini, masuk kan. Nah, seiring perkembangannya waktu dari SD, SMP dan sampai di mana itu memang Tuhan memanggil saya. Itu kelas 7 SMP. Ceritanya gimana tuh? Nah, ceritanya begini, ini menarik. Itu kelas 7 semester pertama. Nah, saya kan suka naik sepeda ontel ya, tahu ya? Iya. Sepeda ontel dan itu remnya torpedo. Tahu ya? Oh, iya. Rem torpedo itu remnya tuh ke belakang. Nah, remnya tuh menariknya ke belakang. Nah, terus itu mainnya tuh di maghrib-maghrib. Dan konon katanya orang Jawa bilang kan kalau main di maghrib-maghrib itu kan nggak baik. Iya. Katanya makhluk-makhluk halus juga akan bertebaran dan sebagainya mengganggu kita. Nah, maka singkat cerita, itu aku ya langsung main sepeda. Saya terus tiba-tiba main petek-petekan itu diangkat sepeda ontelnya itu. Dan nggak tahu ternyata Dian itu ada ini parit. Karena maghrib udah cahaya redup kan. Nah itu saya angkat, dress, jatuh delosor, seret, paving, terus di depan itu ada pavingan. Itu sepeda terbelah jadi dua, dress, kayak Musa membelah laut merah gitu kan ya. Itu terbelah jadi dua, udah sepeda itu udah hancur, terus kemudian saya itu jatuh delosor di pavingan. Itu udah nggak sadar. Nggak sadar. Dan di situ ya ditemukan dua, katakanlah ya udah kayak dua dunia lah. Di situ antara dunia kita nginjak bumi sama sana gitu. Tapi cuma itu gelap. Wah, menarik. Nah, kan? Menarik ini. Di antara dunia memang itu sudah gelap dan saya tuh nggak bisa ngelihat sama sekali dan sekeliling tuh gelap. Dan hanya bisa saya tuh nangis. Terus kemudian dari jarak jauh itu semacam ada pintu putih. Cahaya itu tiba-tiba datanglah ternyata itu adalah beliau itu pernah menjadi katekis almarhum ya Pak Marno namanya. Nah itu dia katekis gereja yang dulu pernah ngopeni, pernah ngayomi saya dulu waktu kecil. Beliau waktu itu meninggal waktu saya kelas berapa SD, SMP atau SD saya lupa. Beliau datang, singkat cerita itu dia mengatakan ke saya itu, "Le, mulio, cek urung wayahe. Nak, pulang saja. Waktu masih belum tiba." Wah. Terus. Dari situ akhirnya saya balik badan, ditunjukkan yaitu jalan, udah lewat sana aja. Nah, Pak Marno itu langsung menghilang. Saya langsung jalan putih itu, balik sadar, terus sepeda itu kan berat ya, iya. Terbelah jadi dua. Tak angkat sendiri sampai ke rumah itu. Bapak ibu kan dari pasar, Iya. ketemu. Sepeda saya taruh, bres. Kakak dari kejauhan tuh lihat, loh, kenapa wajahmu wi? Ini gak buruk rupa di sini tuh. Sini tuh hancur sini tuh, hancur. Terus kemudian singkat cerita, saya tuh langsung ke cermin, wah, langsung di situ saya langsung gak sadarkan diri, pingsan lagi. Bapak ibu datang dari pasar, ibu kan tahu sendiri lah ibu kayak gimana kalau panik, ya udah jerit sekali, gimana guys? Bapak langsung nggak ambil pusing, bawa ke rumah sakit, gitu. Bawa ke rumah sakit, akhirnya itu dibawa ke rumah sakit, akhirnya dikasih perawatan dan akhirnya juga di situ saya menemukan pesan bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan, Tuhan mencintai saya. Tuhan memberikan suatu kesempatan yang anugerah yang luar biasa. Dari situ saya membalas perbuatan baik dan kasihnya itu melalui dari calon Romo ini tentunya. Menarik banget ya. Berarti itu awal panggilannya frater nih. Awal panggilannya frater. Jadi oke. Terus
pas masuk seminari ini gimana tuh? Apakah pernah kayak, aduh aku salah gak ya masuk seminari? Harusnya aku cocok gak ya jadi romo gitu? Gimana tuh? Ya kalau mau dibilang salah sih juga enggak, karena juga memang dari dasar pengalaman awalnya sudah tertarik. Ketika masuk seminari ya sudah nggak salah, ya udah. Memang ini alurnya, jalannya kan plotnya begitu kalau lulus dari SMA. Kalau saya kan ngambil dari SMA nih, lulus SMA umum di Banyuwangi, di SMA Imam Mandala di Banyuwangi sana, kemudian masuk KPA setahun, tahun rohani seminari tinggi. Ya kalau dalam perjalanan ketika saya masuk seminari ya ada pikiran salah jurusan enggak, karena memang sudah jalurnya gitu loh, sudah memang arahnya ke sana. Kalau mau dibilang salah ya tentunya ya ngapain saya masuk gitu ya kan ya, kalau memang sudah keinginannya di situ gitu. Berarti Frater kayak gak pernah pengen keluar, kayak bosen? Pernah gak merasa bosen di seminari? Kalau rasa bosan pasti ada lah ya, karena masih wajar, manusiawi lah ya. Apalagi anak muda, gampang ya ada rasa bosan, memang ada. Tapi kembali lagi kepada niat dan motivasi sih. Ketika mau masuk terus kemudian diolah. Nah itu beruntungnya juga ketika di seminar itu ada yang namanya pengolahan hidup. Jadi setiap tahun kami juga diolah bagaimana mengatasi kebosanan ketika yang lain punya pasangan tapi saya selibat ya kan. Terkajak gandengan masa operator enggak lah, itu kan guyonannya kayak gitu kan ya. Tapi lagi-lagi kembali disegarkan kembali motivasi awalnya gitu, menjadi seorang imam itu gimana, mengatasi rasa bosan dan lainnya itu bagaimana. Nah sekarang ngomong-ngomong lagi di seminari nih mungkin ada kejadian apa nih yang di seminari yang bikin Frater inget banget nih? Mungkin kejadian lucu, kejadian horor, apa lain-lain? Kalau kejadian lucu itu banyak kalau di seminari. Nah ini yang bikin mengesan ini. Ada salah satu teman kami ya dari Projo Samarinda kalau nggak Palangka. Itu kami pesta angkatan nih. Setiap tahun kan kami ada pesta penjubahan. Dan itu kami rayakan setiap tanggal 31 Januari per tahunnya. Nah itu ya biasalah kami ada pesta, ya kami ada minum dan sebagainya. Lah kawan kami ini lucu. Mabuk. Dia itu sudah gak sadarkan diri, tiba-tiba itu yang lain udah selesai, dia tuh langsung buka baju, dia tuh jalan belakang gitu. Dan itu udah konyol gitu ya kan, ngomong-ngomong sendiri tiba-tiba ngecor dari belakang gitu kan. Buka proyek di belakang gitu kan. Buka proyek. Nah, yang lainnya udah pesta, nari-nari, dia minum banyak-banyak, tiba-tiba di belakang kok hilang, nggak ada, di mana dia ini kan, ternyata ngecor buka proyek di belakang. Terus gini ya, terus pas di seminar ini kan di tor tuh penjubahan ya, Iya penjubahan. Rasanya pertama kali pas dipasangin jubah itu gimana tuh? Wih, awal seneng memang. Itu adalah sebuah penantian yang dinanti-nantikan sepanjang ketika menjadi calon imam ya. Ketika ada kelas kami yang sudah dapat jubah, terus saya masih belum pakai jubah. Terus ketika saya mendapatkan jubah itu seneng banget. Dan itu kayak semacam kapan syukur lah bahwa ya Tuhan ternyata masih mendampingi saya sih ketika di jalan panggilan ini, sampai ketika saya diperkenankan dapat jubah gitu. Senang banget. Dan tapi memang di sisi lain waktu itu kami itu di angkatan Covid. Jadi ya senang ya di karantina. Senangnya kita dapat jubah, tapi di sisi lain kita juga merasa sedih karena keluarga nggak bisa datang. Begitu. Tapi ya disyukuri ya, karena memang itu anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kami sih, terutama saya yang menjadi calon imam. Bahagia banget ya. Oh iya, bahagia banget, dan itu berharga sih mendapat jubah. Bahkan sampai mau dibawa tidur ini jubah ini, karena waktu selesai penjubahan istirahat, rasanya pengen tak pakai ini ya kan. Udah frater nih kan ya. Udah frater ya. Itu rasa bangga. Sekarang gini tuh, banyak anak muda sekarang takut milih jalan yang beda dari teman-temannya. Pesan frater buat mereka apa tuh? Ya jangan takut lah kalau kalian beda pilihan, beda panggilan, terutama kalian pengen masuk jadi romo, ya jangan takut, karena memang Tuhan nggak pernah salah memilih orang yang benar-benar ingin menjadi gembala, menjadi seorang frater, menjadi seorang suster, karena juga memang laki-laki panggilan adalah masing-masing ya. Tapi ketika ada dorongan bahwa oh ya ini Tuhan yang memanggilku, ya jangan ragu-ragu untuk menjawab.
Kalau kaum muda, cobalah dulu. Berani mencoba dulu. Ya siapa tahu toh dalam perjalanan tiba-tiba Tuhan memilih. Nah, wah ini layak nih. Nah, bisa jadi calon romo nih. Nah, gitu. Kalau gagal pun nggak masalah. Yang penting berani mencoba. Begitu. Mungkin kan banyak anak muda sekarang itu yang kayak diece temennya gitu, ngapain jadi romo, mending jadi pembisnis, punya banyak uang. Kalau jadi romo kan sekarang cuman mimpin misa apa gitu. Gimana tuh Ter? Ya, itu ya sering yang saya dengar, saya rasakan teman-teman lagi teman seangkatan ketika waktu SMA. Ya banyak yang kayak gitu. Wah, ngapain jadi romo, gak iso rabi, gak iso nikah, gak ada anak ya kan ya. Nah, itu ya bagi saya ya sudahlah. Karena setiap orang masing-masing beda-beda panggilannya juga apa? Mereka juga bebas mau milih jadi romo, mau jadi siapapun, apapun itu pilihannya toh juga nggak salah. Toh kalau misalnya di EC jadi romo itu nggak bisa apa, nggak bisa nikah, nggak punya anak, itu kan sudah menjadi konsekuensi. Toh itu menjadi sebuah hal yang menurutku hal yang baik gitu loh. Ya konsekuensi memang ada, resiko memang, tapi bagi saya ini sebuah hal yang terbaik sih untuk menjadi seorang calon imam, apalagi melayani domba-domba di Kuspan Malang. Nah, Oke, baik. Terus mengenai pelayanan frater 1 tahun ini di Paroki Maria Ratu Damai ini, tugas utama frater di sini tuh ngapain Ter? tugas utama, nah ini sedikit panjang. Saya datang di sini tanggal 21 Juli 2025. Dan itu waktu itu masih Romo Nugi. Waktu itu Romo Nugi, Romo parokinya, terus Romo Brian sebagai Romo Rekan. Ya waktu itu langsung selang beberapa hari saya diberi tugas untuk mendampingi PPA, Misdinar, Putra Putri Altar, dan juga Legio Maria, 2 presidium. Nah, presidium pertama itu Maria Ratu Damai, dan yang satu Maria Mater Amabilis. Nah, gitu. Itu yang tugas utama pendampingan. Lalu ketika mengalami transisi dari Romo Nugi ke Romo Tri, terus kemudian Romo Brian ke Romo Eko, tugas itu tetap dilanjutkan, hanya beliau ingin tidak hanya 2 atau 3, tapi semua harus didampingi agar juga belajar, banyak pengalaman gitu loh. Jadi gak hanya satu 2 kategori, tapi juga harus semua gitu. Tapi lebih intensnya saya itu mendampingi anak muda pertama. Kalau sehari-harinya frater nih dari pagi sampai malam. Kalau dari pagi ya tentu bangun, doa, terus kemudian mandi, setelah mandi misa itu bisa kadang menyesuaikan. Setelah misa itu ibadat harian, brevir ya katakanlah gitu. Bisa kadang kalau misalnya sempat setelah bangun pagi mandi itu sebelum misa saya ibadat gitu. Nah kalau sebelumnya itu dengan Romo Nugi saya itu setelah misa ibadat harian gitu. Tapi karena dengan Romo Tri ini ya lebih fleksibel, mau setelah misa atau sebelum misa pun tidak masalah. Yang penting itu jadi tugas kewajiban. Terus kemudian ya sarapan bersama dengan Romo Tri dan Romo Eko. Terus kemudian setelah itu harian, kalau misalnya ada jadwal kunjungan. Terus kalau misalnya lagi nganggur ya kadang nutupan ya kan ya, cari-cari hal yang senang lah gitu ya kan. Kalau nggak jogging, nah itu saya biasanya kalau pagi kalau lagi nggak ada kegiatan kunjungan biasanya jogging di alun-alun gitu. Kalau nggak ambil pagi sorenya, kalau nggak ada jadwal yang tumpuk gitu, sorenya ya seperti biasa siang sore. Terus kemudian kegiatan pribadi, ngerjakan tugas utama itu ya laporan dari kampus STFT, laporan pastoral gitu sih rutinitasnya. Oke, terus gimana nih tentang pengalaman atau momen paling mengesankan di gereja ini dari frater pastoral nih? Apa tuh yang bikin berkesan, bikin kalau misalnya frater inget bikin ketawa sendiri gitu? Ya sebenarnya sih ada, cuma ya sebenarnya ada salah 2 sih yang bikin ya ketawa itu ketika bagi-bagi takjil. Bagi-bagi takjil. OMK sama Komsas waktu itu kan ya kolaborasi kan ya bagi-bagi takjil.
Ya seruan itu waktu itu kan ya karena telat ya, karena juga apa namanya orang-orang pada sudah siap-siap apa namanya yang lain sudah bagi-bagi takjil, sedangkan kita tuh masih ngoncek buah sembarang kalir ya kan ya, kedandapan lah, kedabalan. Dan akhirnya ya eh, kami bagi-bagikan takjil itu kepada orang-orang sekitar di jalan depannya ke gereja itu. Tapi juga yang konyolnya juga ya ketika bagikan tuh ada yang tumpah gitu loh kan ya. Jadi mau diberikan ada tumpah di aspal ya kan ya. Ya kami langsung ketawa, aduh ya Allah Gusti Pangeran itu kan ya. Itu minum itu jadi mau dibagikan ke orang malah tumpah. Yes. Akhirnya ya udahlah ambil baru lagi, ambil cepet ya ambil baru, lari. Jangan lari malah tumpah nanti ya kan ya. Terus setelah apa namanya bagi-bagi takjil ya kan seruannya tau lah anak-anak itu ya suka masukkan es dalam baju sampai orang ngeliat-ngeliat gitu kan ya. Ya masih ingat tau itu kan ya. Nah, itu kan ya kocak juga itu mereka itu Korban. Oh korban juga ya itulah yang mengesan itu kan ya. Makanya es batu terus dimasukkan ke baju ke belakang sini kan pakai ngolet kayak ulat itu kan ya. Yes. Itu yang menurut saya itu ya mengesan lah untuk ya kegiatan ketika mendampingi anak muda di programnya bagi-bagi takjil gitu. Itu bagus sih untuk ya menambah keakraban sih pertama itu. Gitu. Berarti seru ya untuk pertemanan anak muda-muda di sini. Cocok ya. Terus ini kalau dari semua kategorial komunitas nih yang paling perlu diperhatikan itu apa perlu diperhatikan dan pendampingan lebih. Ya, selama saya pastoral di sini hampir 10 bulan, yang butuh memang pendampingan dan juga ya perhatian khusus itu sepertinya anak muda, OMK dan juga putra-putri altar. Karena juga selama ini kan pendampingannya, pembinaannya tuh dari suster atau enggak frater, gitu kan ya yang ada tugas di Lumajang ini. Namun disayangkan apabila nanti tidak ada suster, tidak ada frater yang berpastoral di sini, nah mereka ini kehilangan arah, kehilangan sosok yang muda lah kasarannya. Kan di sini kan ada susternya sama fraternya muda, ya kan? Susternya muda, fraternya muda, jadi enak mereka masuk gitu ya kan ya. Mereka juga akhirnya, sama-sama muda nih bisa masuk, ngobrolnya enak dan sebagainya. Apalagi OMK. Ya, OMK jujur ya di Lumajang ini memang sama seperti yang tempat frater asal di Paroki Genteng. Juga ya mereka setelah lulus SMA itu keluarnya jauh-jauh. SMP bahkan lulus SMP, SMA-nya tuh jauh-jauh. Ya kalau nggak di Jember, Malang, Surabaya, dah tuh. Apalagi kuliah. Datang pun ngumpul pas napas. Natal Paskah ya kan ya. Nah, itu mereka baru ngumpul. Jadi setelah itu ya udah mencari sendiri-sendiri gitu. Sama seperti yang di Lumajang ini. Ini nanti ya ada beberapa teman-teman kalian ya juga habis gini keluar kota ya kan ya, justru malah kehilangan lagi anggota OMK dan malah sedikit ya betul regenerasi tentunya yang perlu diperhatikan dan didampingi secara khusus anak muda itu sih. Oke. Tapi gimana pendapat frater tentang kumpulnya anak OMK dan PPA ini? Maksudnya mereka kalau diajak kumpul ini susah banget. Ya kalau diajak kumpul sebenarnya sih ya nggak sulit juga sih, tapi kembali kepada kesadaran diri masing-masing. Artinya apa? Ya kalau misalnya disuruh jam 10 kalau yang PPA jam 10 kita datang ya, kita latihan misdinar. Ya mereka tuh juga ada yang inisiatif jam 10 kurang atau bahkan jam setengah 10 itu sudah datang. Kalau OMK beda. OMK beda. Oh beda. Kenapa? Kalau OMK kalau kita jadwal latihan core nih, ya kayak tadi nih, barusan nih, harusnya jam 7, setengah 7. Ya. Akhirnya jadinya jam 7. Nah ini kan molornya setengah jam. Nah maka yang perlu diperhatikan di pendampingan khusus ya kita latih lah anak-anak OMK ini perlu militan lah, jiwanya tuh harus harus kuat lah, dibentuk disiplin juga gitu. Tapi gak hanya itu, semuanya juga harus begitu sih. Oke. Gitu. Seru ya tapi itu. Seru. Tadi latihan core tak denger, wah suaranya enak. Oh iya dan siapa yang latih? Bu Erni.
Frater juga ngelatih? Iya bantu, bukan ngelatih bantu. Kalau yang ngelatih Bu Erni itu. Oke. Terus Ter, sekarang tantangan paling besar anak muda di paroki sini tuh apa sih Ter? Menurut Frater nih? Ya, kalau menurut saya sih ya, tantangan anak muda zaman iya di paroki ini tuh lebih ke kurangnya inisiatif sih. Tantangannya itu karena mereka juga harus diomongi dulu baru kerja nah, gitu. Buru dikasih perintah baru kerja. Nggak ada kayak semacam ya inisiatif, lagi-lagi ya kurangnya peduli care kepada sesama. Itu tantangannya ya saya sebagai pendamping ya tentunya harus semakin getol juga, harus setia juga menemani mereka. Apalagi generasi-generasi sekarang, apalagi generasi kamu apa kalian. Generasi Z ke atas itu wah, kalau nggak dibimbing ya mereka akan kehilangan arah. Tantangan mereka di zaman anak muda di sini tuh kalau nggak didampingi mereka akan kehilangan identitas. Seperti permasalahan yang anak muda zaman sekarang, mereka itu digentak siti, ngambul, ya kan ya. Benar. Terus sedang ya meraba identitas mereka sebenarnya sih, mencari jati dirinya. Itu sih tantangannya sih. Kalau ini Ter, solusinya dari Frater apa nih? Solusinya buat anak-anak muda yang susah lah, dibilang susah, gak ada inisiatif lah hitungannya. Pertama, perlu namanya pendekatan. Harus menurunkan standar. Misalnya Frater nih, katakanlah usia udah, saya usianya udah mau 26 nih, 26 dan harus berhadapan mereka yang usianya 10, 12 tahun. Nah, maka pendekatannya adalah saya harus menurunkan standar saya. Harus menyamakan dengan mereka yang usianya 12. Ya mau nggak mau harus seperti anak kecil. Agar mereka juga bisa masuk dan saya juga bisa masuk gitu loh, sama-sama. Itu harus menurunkan standarnya. Pendekatannya seperti itu. Kedua, harus cari tahu apa yang dia suka. Meskipun saya nggak suka nih apa yang dia suka, tapi kita harus suka agar mereka juga bisa masuk. Frater suka ini, sama-sama suka ini, suka mainan ini, mainan ini, contoh Mobile Legend. Ayo saya kan main Mobile Legend juga toh. Nah, mereka tahu Frater main Mobile Legend ya. Iya. Nah, mereka akhirnya masuk, seneng nih, babar lah kan kita kan. Nah, itu cara saya sih untuk mendekatkan anak muda. Gitu solusinya. Kedua, ketiga, ya ajalah mereka itu kayak semacam kegiatan rohani. Dia kayak ikutlah yuk seharian gitu. Rekoleksi lah kegiatan yang diselenggarakan paroki, kayak misalnya nanti yang akan diadakan di Gelagah Harum. Nah itu greeting remaka. Nah itu kan juga daya tarik mereka untuk semakin aktif. Begitu. Oke. Terus ini zoom out dari atas. Apa satu hal dari umat Lumajang yang pasti Frater kangenin kalau udah balik ke seminar? Jelas hal yang kukangenkan ketika nanti saya harus kembali ke seminari dari umat nih, kebersamaannya itu. Kebersamaannya umat di sini sangat erat ya. Dan juga mereka itu umat juga itu ketika berdinamika dengan sesama ya serawung gitu loh. Dan juga jiwa-jiwa saya kan adalah orang yang serawung ya. Serawung itu adalah akrab dengan orang lain, mudah akrab dengan orang lain. Nah, terus kemudian ketika ada acara, ketika ada kegiatan, mereka itu bawa makanan nih kan ya, umat itu kan bawa makanan nih, bareng-bareng nih. Nah, habis kerja bakti atau apa, mereka kumpulkan jadi satu, kita makan bareng, guyonan, terus nambah suasana lebih cair, ya saling tukar pikiran dan sebagainya. Kebersamaan itu yang saya rasakan di sini tuh luar biasa sih, apalagi ibu-ibu ya kan ya. Itu. Tapi gimana tuh? Perjalanannya Frater setelah seminari setelah Tor kok setelah Tor setelah apa nih setelah pastoral Frater balik seminari nih ya bakal menjalani hidup di seminari lagi. Berarti setelah apa nih? Setelah pastoral. Setelah pastoral itu kan S2. Iya, S2 lah. Kembali lagi ke S2. Setelah S2? Setelah S2, nah
S2-nya kan 2 tahun. Heeh. Nah, setelah S2 itu tabisan diakon. Wih, Tabisan diakon itu dijalankan selama 6 bulan. Kalau lancar. 6 bulan. 6 bulan. Itu baru setelah 6 bulan. Kalau dapat rekomendasi dari Bapak Uskup, lanjut tabisan imam. Gitu. Ya kurang lebih ya 2 tahun setengah lah. Kemungkinan frater jadi imam nih di tahun berapa? Normalnya sih 2028. Normalnya 2028. Didoakan semoga lancar lah gitu kan. Biar gak ada tantangan lah, gak ada apa namanya hambatan yang akhirnya menunda tabisan kan. Gak enak juga tabisan sendiri ya. Kawan-kawan dari tabisan masa tabisan sendiri. Gitu. Rame-rame kan lebih enak. Minum dulu. Oh iya ya, sampai lupa minum. Seret nih tenggorokan saya nih. Mantap tehnya ya. Teh apa ini? Nggak tahu tuh. Seger ini. Iya, buat sendiri kayaknya kan ya. Nggak tahu. Dari teh pucuk pilihan nih. Oke. Terus gimana sih keseruannya frater dengan anak-anak muda nih di gereja ini? Keseruannya nih diceritain. Wah, kalau keseruan sih banyak sih kalau sama anak-anak UMK ya. Atau anak muda? Semuanya lah. Semuanya ya. Banyak sih kalau keseruan itu. Mereka kalau punya acara itu selalu undang frater, ya kan? Frater, ayo acara yuk. Acara apa nih? Poker lah tipis-tipis. Oke, baik. Mereka tuh seneng kalau misalnya ada frater terus kemudian acara itu seneng mereka itu. Ayo tor. Nah, tapi kadangnya juga mereka itu selalu memprioritaskan ayo frater makan duluan, ayo frater pimpin doa. Nah, iya memang sih saya sebagai calon imam ya kan ya. Mesti kan pandangan umat doanya frater, doanya romo mesti mandi, lebih manjur ya kan ya. Ya tapi mereka itu ya pengennya sih nggak hanya frater, nggak hanya romo, tapi umat juga bisa, teman-teman tuh juga bisa berdoa lah gitu loh. Ya mosok sampai selama-lamanya itu udah mengandalkan romo sama frater atau suster ya kan, umat harus bisa berdoa dong, masa kalah sama tetangga. Siap. Makanya juga ya, tapi seru sih, tapi bagi saya itu merupakan suatu bentuk pembelajaran bagi mereka. Nggak hanya sekedar kumpul bakar-bakaran, barbekyuan atau semacam kegiatan seneng-senengan, tapi mereka juga bisa akhirnya bertumbuh dalam iman juga. Ketika saya suruh ayo doa yuk, gak bisa doa frater, harus bisa. Nah mereka akhirnya berani ya kan, meskipun hanya singkat bapak kami, ayo tidak apa-apa, tapi bisa dilatih terus menerus gitu sih. Tapi frater lawannya emang seru ya, pas itu kita pernah main Uno bareng nih, yang frater kalah terus jongkok itu. Iya lah ya, itu ceritanya gini, itu kan waktu HUT nih. Iya. habis HUT jalan sehat nih. Kumpul sama anak UMK tuh. Salah satu anak itu UMK itu main Uno. Oke lah main Uno seret. Nah awalnya tuh peraturannya gini, kalau kalah jongkok, terus kemudian tunggu sampai menang. Kalau dia menang loh ya, yang jongkok waktu itu jongkok, dia menang turun. Tapi nggak ada ketentuan apalah pokoknya itu. Akhirnya saya yang jadi korban itu kan, jongkok terus itu kan, capek nih paha ini kan ya, itu sampai keringet gobios itu kan. Akhirnya salah satu UMK nggak boleh turun frater, nggak boleh, dipermainkan terus sebagai sama anak itu, kocak pokoknya itu, aduh dibodoh-bodohin terus itu kan. Akhirnya tuh yang bisa jadi alasan itu ketika jam 12:30 kan kami makan siang tuh. Waduh, jam makan siang nih dipanggil romo kan, nah udahlah. Kalau frater alasan gak. Gorong mari dodoi, gorong mari menang, pokoknya gorong nunggu nah. Akhirnya dari situ ya, tapi senang sih. Akhirnya bisa mereka akrab gitu loh. Gak hanya sekedar ya, akhirnya bisa, wih seneng banget ini nih kan. Fraternya bisa dikoco-koco, bisa dibodoh-bodohi, sampai jongkok terus. Nah itu yang buat berkesan juga sih ketika bermain dengan anak-anak itu. Iya. Frater Roman juga kemarin viral ya pas Minggu Palma itu. Pas Minggu Palma malah perhatiin kameramen ya. Itu memang sengaja sih. Karena ya kebetulan dari belakang itu kan ya, habis dari umat itu kan das ngelirik lah kamera, Solo nih sendiri nih kan ya. Lirikan kan iya. Mandi kau. Tapi memang nggak tahu kalau tiba-tiba diposting gitu loh. Apalagi di collab, aduh ya kan. Awalnya sih
nggak tahu ya tiba-tiba kok sampai 1, berapa nih terakhir? 1,5. Loh, 1,5 juta viewers ya. Iya, banyak artis-artis nge-like. Oh iya, sampai Siska Saras itu nge-like. Siska Laras ya. Siska Saras itu penyanyi dari Jakarta itu, sampai aku lihat di ini notif itu, wih artis kayak gini nge-like kan, keren juga batin gue kan dia. Tapi di sisi lain ya gimana ya, waduh nanti ini ditawakan sama teman-teman angkatan ya kan ya. Waktu kemarin rekoleksi itu ketemu sama teman-teman di Malang itu, wih gaya viral FYP kan. Wow, biasa, biasa, munggah naik daun. Oke. Wes itu tapi satu hal yang ya ada orang yang mengatakan kenang-kenangan lah buat Frater pastoral di sini, OMK-nya Komsosnya juga bisa berkembang karena FYP kan ya. Itu videonya loh cuma 2 hari itu terlangsung naik itu. Nah iya itu, makanya semenjak ketika diposting itu notif di Instagram HP saya itu nggak berhentinya, sampai tak silent sama saya itu notif, banyak yang like, banyak yang ini followers dan sebagainya ya. Akhirnya ya biar ndak tambah banyak yang saya tipikal orang yang kayak misalnya itu orang yang kepo itu enggak lah, tak silent aja, maksudnya tak private aja lah gitu. Tapi kalau untuk yang like silakan monggo gitu kan ya, bukan untuk menutup diri tapi juga membatasi biar ndak banyak hal yang tidak diinginkan sih. Kalau berarti Frater nih setiap rekoleksi? Kalau selama pastoral ini baru sekali. Seru ya tapi itu? Seru kumpul sama teman-teman di Batu waktu itu. Di Batu. Sama teman-teman satu angkatan yang pastoral. Ya itu cerita-cerita itu tiba-tiba datang tuh, weh gaya FYP 1,5 JT. Itu sampai malu, tetap malu tuh nih. Ya seneng ya iya, tapi juga enggak biasa-biasa aja. Gaya. Jadi artis kondang ya enggak lah, biasa aja lah. Ya anak-anak kreatifnya anak-anak itu kebetulan FYP waktu itu kan memang FYP-nya kan trendingnya waktu itu kebetulan bersamaan dengan Minggu Palma. Jadi banyak yang up-nya itu konten-konten ini Minggu Palma. Tapi nggak selang berapa hari teman saya yang di pastoral di salah satu paroki itu dia juga buat konten yang sama, FYP juga 11-12. Kami FYP juga, nggak sendirian aku. Frater Ronald. Iya. Tahu aja ya itu. Ya awalnya kan ngolok kami kan, kalau saya kan, gaya tadi FYP. Baru dia kena konten. Kena FYP juga, Gimana tapi keseruannya Frater nih sama teman-teman seangkatannya? Sejauh ini masih fine aja ya. Masih mereka itu kadang kalau misalnya gabut, meskipun jaraknya jauh-jauh, tempatnya beda-beda kan, itu mesti kirim reels yang di luar ekspektasi, reels kocak. Kadang itu ya kiriman foto-foto dibuat stiker. Ya mesti kegabutan mereka lah gitu kan. Gabut tiba-tiba di grup kami itu angkatan kirim stiker wajah kami, aib kami kan ya. Dipostingin semua kan. Kadang mereka curhat kan, saling menguatkan gitu. Misalnya teman kami ada yang kok bosan ya ini nih ya, kami saling menguatkan. Ayo masih ingat dong, kita kan saling bersama gitu kan ya. Saling menguatkan, asik teman kami, saling support gitu sampai sekarang. Oke, nah ini udah mau segmen frame terakhir. Jadi pertanyaannya sebelum lensa ini kita tutup, frame terakhir. Kata-kata yang Frater mau kasih ke anak muda itu apa? Pesan ya? Iya pesan. Ya kalau untuk anak muda terutama OMK di paroki Maria Ratu Damai Lumajang, tetap semangat ya. Terus jangan sampai kalian itu pasif menjadi anak muda di gereja, terutama di paroki Maria Ratu Damai Lumajang. Tetap aktif dalam kegiatan pelayanan, tetaplah berkarya, jangan pendam potensi bakatmu itu dipendam, tapi justru kalian kembangkan di gereja. Siapa tahu juga umat yang sekarang ini kita sudah sepuh-sepuh butuh regenerasi kalian, maka juga kalian harus aktif dalam pelayanan gereja maupun di masyarakat, terutama di gereja ya teman-teman. Jangan lupa aktif. Yang masih pasif
ayo kita bergabung ke gereja, kita bertemu dengan teman-teman, kita berkarya. Jangan sampai mendam bakat kalian. Kembangkan di gereja, siapa tahu kalian akan digunakan dalam karya pelayanan gereja. Oke, Gitu. nah mumpung gue lagi bahas anak muda nih, yang Frater harap anak muda di sini berani lakuin bareng-bareng setelah Frater pergi itu apa? Tentunya harus ada kegiatan kolaborasi. Pengennya sih harapannya. Seperti bagi-bagi takjil OMK dengan Komsos. Kalau bisa, ketika saya nanti sudah tidak di sini melanjutkan pendidikan, harapannya mereka harus tetap kerjasama. Oke. Apapun situasi kondisinya apapun, anak muda tidak boleh lelah, karena mereka adalah regenerasi gereja. Masa depan gereja yang tentunya akan menggantikan orang tua kalian. Sekarang sudah sepuh-sepuh. Nah, maka fungsinya yaitu anak muda harus semangat. Oke, terus buat yang lagi merasa jauh dari Tuhan, jauh dari gereja, Frater mau bilang apa ke mereka? Ya, yang masih mungkin masih mencari identitasnya, ingin mencari sebuah jati dirinya, atau masih jauh dari Tuhan, mari datang kepada Tuhan. Ingat ketika sebelum mereka meninggalkan Tuhan, awalnya kan awalnya mereka juga dibaptis, kemudian dalam seri perkembangannya waktu mereka akhirnya mengalami sebuah desolasi, merasa kayak Tuhan jauh dari mereka. Tapi kembalilah, cari sang sumber kekuatan itu sendiri, yakni Tuhan itu sendiri. Datang ke misa, mohon bimbingan, begitu. Oke, terus pesan terakhir buat Romo, suster, dan seluruh umat paroki Maria Ratu Damai. Gimana tuh, Frater? Pesan terakhir nih. Kan Frater sebulan lagi mau balik ke seminari ya? Ya, pesan terakhir, tetaplah menjadi, kalau untuk umat, tetaplah menjadi umat yang baik, solid, terus tetap bekerja sama, tetap menciptakan suasana serawung satu sama lain, tetap pertahankan jiwa persaudaraan yang sudah terbentuk, yang sudah saya alami dan saya rasakan bahwa Lumajang, paroki Lumajang umatnya itu terbaik. Banyak yang hal saya rasakan. Dan juga untuk anak muda, jangan sampai kalian lelah dalam berkarya. Tetaplah semangat, jangan sampai kalian putus asa. Gitu. Oke. Untuk para romo ya, para romo suster yang berkarya di sini tetap semangat ya romo suster yang berkarya di sini. Kalau bertemu dengan umat yang karakternya macam-macam ya dinikmati, dijalani, terus kemudian ya dimaknai sebagai bentuk berproses. Nah, di tempat ini sebagai imam, sebagai suster dan sebagai awam gitu. Oke. Nah, sebelum menutup nih, aku mau tanya nih, mungkin makanan nih, kan Frater di Lumajang ini udah setahun. Makanan yang mungkin Frater gak ditemuin di kota lain, yang khas Lumajang lah, maksudnya bakal kangen nih. Tahu kocek? Tahu kocek? Nah, tahu kocek ini kan awal-awal datang ini nggak tahu sih apa sih tahu kocek itu. Nah, tiba-tiba salah satu teman OMK itu ngajak saya main ke alun-alun, ternyata ini tuh namanya tahu kocek. Ya enak sih, enak. Bikin lagi, apalagi minta, kan saya suka pedes toh. Level berapa Frater pedesnya? Pokoknya sampai saya nowhere. Gitu. Tapi enak. Tahu kocek sih mengesan. Khas Lumajang. Selain tahu kocek tuh? Selain tahu kocek? Selain tahu kocek, apa ya? Oh ini B2-nya. B2. Babi kecap. Kiriman umat selalu terbaik. Nah, terus gitu. Aku penasaran nih sama Frater. Kalau misalnya Frater gak jadi Frater tuh jadi apa gitu? Jadi orang ya. Ya kalau misalnya saya tiba-tiba tidak ingin melanjutkan jadi seorang calon imam, tentu saya ya jadi orang biasa sih. Kembali ke kota saya, ya kan ya, ke kota Genteng, jadi awam biasa, melanjutkan karya bapak atau ibu, karya bapak menjadi seorang guru, menjadi seorang ya siapa aja lah yang mungkin bisa saya
lakukan menjadi seorang umat Allah yang baik hati sih. Itu sih. Oke. Nggak setelah misalnya nanti amit-amit aja misalnya nggak lanjut ya tetap menjadi orang Katolik yang baik. Itu bukan membenci Katolik. Itu sih. Nah, ngomong-ngomong nih, Del. Frater ini kan biasanya terkenal dengan lagu rohani. Nah, maksudnya kayak mimpin-mimpin lagu rohani, lagu acara kan. Lagu apa yang paling favorit? Nah, sing paling menarik dan itu menginspirasi itu adalah lagunya Jadikanlah Aku Istana Hati Cintamu. Oh, ampunilah aku. Itu paling mengesan. Dan ketika saya dengarkan di kamar, saya setel lagu itu, saya berebes milih air mata karena bagi saya ketika mendengarkan lagu itu mengingatkan kepada saya bahwa tadi tuh ketika SMP saya jatuh itu kasih Tuhan dan kemudian izinkan hambamu yang berdosa ini menjadi alat penyalur kasih kepada orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Tapi yang pas jatuh itu emang menarik banget itu. Jadi kayak kan Frater ini udah di tengah-tengah kan, antara hidup dan mati. Iya. Terus disadarkan. Keren banget sih. Ya itu ya, Tuhan masih memberikan kesempatan untuk hidup, kasihnya luar biasa. Ya saya membalas kasih itu dengan cara yang masuk seminari ini dan dengarkan lagu Jadikanlah Aku Istana Cintamu, itu paling mengena, terbaik itu. Baik ya. Terus satu kata diri buat Frater 10 tahun lagi. Satu kata? Ya. Dua kata lah. Untuk 10 tahun ke depan. Ya. Atau enggak kata-kata deh? Oh, kata-kata. Untuk 10 tahun ke depan, kata-katanya adalah gini. Pilihlah cintamu dan cintailah pilihanmu. Oke. Baik, Frater. Baik ini. Nah, mau penutupan nih. Frater kasih doa singkat lah atau berkat penutup buat semua pendengar yang lagi dengerin podcast ini. Oh gitu. Oke, kita doa dulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur atas segala berkat anugerah-Mu pada kami semua, terlebih kami yang senantiasa mencari-Mu, yang sedang mencari pertolongan-Mu, berkat-Mu, yang sedang mencari jati diri kami. Tuhan, sertailah setiap perjalanan kami, terutama anak muda yang sedang mengembara dan juga ingin melayani Engkau. Berkatilah mereka dalam setiap perjalanannya. Semoga kiranya juga mereka semakin aktif melayani-Mu dan juga semakin mengagungkan nama-Mu, karena nama-Mu juga semakin dibesarkan karena karya-karya anak muda yang senantiasa memberikan yang terbaik bagi gereja. Tuhan, sertailah perjalanan kami, perjalanan hidup kami, setiap pekerjaan, pelayanan, tugas kami dimanapun kami berada. Entah kami di gereja, di masyarakat, dan dimanapun kami bertugas, Engkau berikan berkat dan juga perlindungan yang kuat bagi kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk umat yang ada di paroki Maria Ratu Damai Lumajang. Kiranya juga Engkau sertai setelah perjalanan hidupnya dan juga berikan rahmat yang melimpah yang mereka butuhkan agar umat di Lumajang ini dapat menjadi orang yang begitu rukun, mendapatkan tali persaudaraan dan juga senantiasa menjaga kerukunan agar satu sama lain saling mendukung, saling mendoakan sehingga menjadi umat yang begitu baik dan dapat menjadi teladan bagi sesama maupun di dalam masyarakat. Doa yang jauh dari sempurna ini kami serahkan kepada-Mu Tuhan, karena Engkaulah Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pertanyaan terakhir nih, Ter. Apa nih? Pesan buat komsoster yang bekerja di belakang layar pelancaran podcast ini. Ya, pesannya untuk Komsas ya. Gimana tuh pesannya? Pesannya, jangan patah semangat, jalankan sesuai dengan arahan, gaskan, jangan pernah kendor. Tuhan memberkati kalian semua, selamat berkarya, Tuhan memberkati. Dadah. Oke. Terima kasih banyak Frater Wawan sudah berbagi cerita di podcast ini. Buat teman-teman Mata Lensa,
yang mau ngumpulin pesan buat Frater Wawan bisa komen di YouTube ya, komen di bawah ya. Komen di bawah ini ya. Jangan lupa follow Mata Lensa biar gak ketinggalan obrolan anak muda yang asik. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati, berkah dalam. Halo.